Mata Luo Cheng terdiam ketika dia melihat kejadian ini. Jelas dia melihat tampaknya Xiao Yan yang bertanggung jawab atas kelompok ini. Teman, bisakah aku membuatmu tinggal sebentar di sini? Sebuah pikiran muncul di hati Luo Cheng saat dia turun dan muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu, dia berbicara dengan senyum. Apakah ada masalah? Langkah Xiao Yan berhenti saat dia bertanya. Teman-teman, apakah kalian datang ke kota Horizon ini karena lubang cacing? Luo Cheng tersenyum ketika dia bertanya. Aku sadar bahwa lubang cacing di kota Horizon memiliki beberapa masalah. Tuan Luo juga datang karena ini, kan? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Sungguh menyenangkan berbicara dengan seseorang yang bijak. Aku tidak akan mengatakan basa-basi. Masalah lubang cacing di kota Horizon kali ini cukup besar, sulit untuk memperbaiki dengan kekuatanku sendiri. Karena itu, aku berharap agar wanita muda ini bersedia untuk membantu kami. Apakah itu mungkin? Pandangan Luo Cheng menoleh ke arah dokter peri kecil sambil menangkupkan kedua tangannya dan mengajukan permohonan. Dokter peri kecil tidak menjawab ketika dia mendengar kata-kata Luo Cheng. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan. Kami meminta hadiah. Xiao Yan mengucapkan kata sederhana. Luo Cheng tersedak oleh permintaan langsung dari Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, jika lubang cacing dapat diperbaiki, beberapa dari kalian juga akan berhasil masuk. Jika tidak ada lubang cacing kedua dari tempat ini. Xiao Yan menggelengkan kepalanya ketika mendengar kata-kata Luo Cheng. Luo Cheng tampaknya menyadari pikiran di hati Xiao Yan setelah melihat sikapnya. Senyum semakin tumbuh di wajahnya. Setelah merasa ragu sejenak, dia akhirnya berkata, mengapa kita tidak melakukan ini? Klan Luo saya terkenal dengan perdagangan inti monster. Jika kalian benar-benar dapat membantu saya memperbaiki lubang cacing, saya akan menghadiahkan kalian inti monster peringkat 7. Selama klan Luo ku memilikinya, kalian akan diizinkan untuk memilih jenis inti monster dan spesies yang dimilikinya. Bagaimana menurutmu? Inti monster peringkat 7? Hati Xiao Yan tertarik saat dia mendengar ini. Jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya dan dia melirik dokter peri kecil sebelum bertanya. Bolehkah aku tahu jika kalianmu memiliki inti monster dari binatang ajaib kalajengking naga racun langit? Binatang ajaib kalajengking naga racun langit? Luo Cheng kaget ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, jenis binatang ajaib ini adalah binatang yang unik dari zaman kuno. Sangat sulit untuk mendapatkan inti monsternya. Klan Luo saya benar-benar tidak memiliki peringkat 7 inti monster binatang ajaib kalajengking naga racun langit. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki banyak harapan, kekecewaan tanpa sadar melintas di matanya. Melihat raut wajah Xiao Yan kecewa, Luo Cheng merasa ragu sejenak sebelum bertanya. Klan Luo saya tidak memiliki inti monster peringkat 7 dari binatang ajaib kalajengking naga racun langit. Namun, kami memiliki satu inti monster peringkat 6. Bolehkah saya tahu apakah kamu tertarik? Tatapan Xiao Yan bertukar pandang dengan dokter peri kecil. Dia sedikit mengangguk dan berkata, meskipun belum memenuhi persyaratan kami dapat menerima inti monster peringkat 6 itu. Luo Cheng menghela napas lega ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Haha, semuanya, tolong ikuti aku. Dengan bantuan wanita muda ini, kemungkinan kita dapat memperbaiki lubang cacing hari ini. Luo Cheng tersenyum ketika berbicara. Dia segera menanggupkan kedua tangannya berbalik dan memimpin berjalan. Xiao Yan merasa ragu sejenak sebelum mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiao Yan mengikuti di belakang Luo Cheng saat mereka menembus kota Horizon yang sangat besar. Mungkin itu karena mereka datang untuk pertama kalinya, tetapi Luo Cheng tidak meningkatkan langkahnya. Sementara dia berjalan, dia memperkenalkan beberapa toko terkenal di kota Horizon kepada kelompok Xiao Yan. Berjalan di belakang Luo Cheng membuat kelompok Xiao Yan tidak suka dengan basotannya yang tidak berguna ini. Terlepas dari ketidakjelasan kata-kata tua bangka ini, Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa dia mencoba untuk menanyakan latar belakang mereka selama percakapan. Xiao Yan telah bertemu banyak rubah tua. Oleh karena itu, ia juga memahami tingkah laku tua bangka ini. Karena itu, dia menjawab beberapa pertanyaan dari Luo Cheng dan tidak memberikannya kesempatan untuk menyelidiki latar belakangnya. Setelah beberapa percakapan dengan Xiao Yan, Luo Cheng yang gagal mendapatkan informasi dari Xiao Yan hanya bisa tertawa malu di hatinya. Mereka menghabiskan sekitar setengah jam melewati setengah dari kota Horizon
Horizon sebelum alun-alun batu hitam yang menempati sejumlah besar ruang muncul di hadapan Xiaoyan. Pada saat ini, alun-alun itu telah ditutup dan banyak penjaga klan Luo berjaga di sekitar tempat itu. Ada kekuatan spesial yang sangat kuat menyebar dari tangga batu menjulang yang terletak di dalam alun-alun itu. Dengan Luo Cheng membuka jalan, kelompok Xiaoyan memasuki alun-alun tanpa hambatan. Setelah itu, mereka mengikutinya dan berjalan di sepanjang tangga batu yang menjulang. Beberapa menit kemudian, mereka muncul di tangga batu. Tangga batu ini secara kebetulan terletak di tengah alun-alun. Ketika kelompok Xiaoyan memperhatikan sekitarnya, mereka dapat melihat dua pria tua yang tampaknya bukan anggota klan Luo berdiri di tangga batu pada saat ini. Ekspresi pria tua itu sangar dan tidak peduli. Mata mereka juga menunjukkan kesombongan. Tatapan Xiaoyan melihat sejenak orang-orang ini sebelum beralih ke titik tengah tangga batu. Lubang spesial hitam yang dalam perlahan-lahan berputar di tempat itu. Gelombang kekuatan spesial yang mengejutkan meluap dari lubang itu menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Apakah ini lubang cacing? Itu memang hal yang amazing, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Kelompok Xiaoyan yang telah naik ke tangga batu secara alami menarik perhatian semua orang. Setelah melihat Luo Cheng, kedua pria tua yang agak sombong itu menangkupkan tangan mereka ke arahnya. Haha, keduanya adalah Han Tua dan Si Tua. Mereka juga tokoh yang cukup terkenal di kota Horizon. Mereka juga saya undang untuk membantu memperbaiki lubang cacing. Luo Cheng tersenyum saat berjalan lebih dekat. Dia menunjuk kedua pria tua itu dan tersenyum ketika dia berbicara dengan Xiaoyan. Setelah mengatakan ini, Luo Cheng mengalihkan pandangannya ke arah dua pria tua itu dan berkata, beberapa teman muda ini juga pembantu yang telah kuundang. Pembantu, Luo Tua, meskipun aku tahu kamu benar-benar ingin memperbaiki lubang cacing ini dengan cepat, tetapi kamu tidak perlu menemukan orang-orang muda seperti itu, kan? Apakah kamu tidak mempercayai kami berdua? Sebelum kelompok Xiaoyan bisa berbicara, dua pria tua yang tampak sombong itu berbicara dengan tidak senang setelah mendengar kata-kata Luo Cheng. Dua orang yang hanya bertahan pada tahap awal kelas dojong benar-benar berbicara dengan kesombongan. Apakah kamu tidak takut termakan kata-katamu? Jian menggerakkan mulutnya dengan jijik saat dia berbicara. Dari mana gadis kecil ini berasal? Jangan datang sesuka jidatmu dan terlibat di sini. Kedua pria tua itu terkejut. Ekspresi mereka sedikit berubah ketika tatapan mereka melihat Jian. Xiaoyan terlalu malas meladeni dua tua bangka itu. Dia menoleh ke arah dokter peri kecil dan berkata, pergi dan lihatlah. Kita tidak akan menunda lagi jika itu dapat diperbaiki dengan cepat. Dokter peri kecil memiringkan kepalanya. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju. Saat kakinya bergerak, aura agung yang berada jauh di dalam tubuhnya melonjak keluar menyebabkan semua orang di tangga batu terkejut. Gadis ini sebenarnya juga elit dojong. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Tidak heran dia diundang oleh leluhur. Banyak anggota klan Luo di tangga batu tanpa sadar berseru dengan ekspresi berubah di wajah mereka. Luo Cheng diam-diam mengejek kedua pria tua tadi di dalam hatinya ketika dia melihat rasa malu di wajah kedua orang itu. Kali ini, mereka kehilangan banyak wajah karena kecerobohan mereka. Haha, itu hanyalah kesalahpahaman. Semua orang, tolong jangan dipedulikan. Lubang cacing ini adalah sesuatu yang dibangun oleh nenek moyang klan Luo saya. Setelah ada selama bertahun-tahun, jejak spesial yang ada di antara kedua lokasi juga telah menjadi sedikit kabur. Karena alasan inilah masalah telah terjadi. Yang perlu kalian lakukan adalah menggunakan kekuatan spesial untuk memperdalam jejak antara kedua lokasi. Masalah kali ini kemungkinan dapat diatasi. Mengetahui pentingnya masalah utama yang ada, Luo Cheng tidak membuang waktu. Dia tersenyum dan berbicara tentang masalah lubang cacing. Dokter peri kecil dan dua pria tua tadi duduk bersila di luar lubang cacing. Sementara Luo Cheng berdiri pada titik di mana lubang cacing dan tangga batu bersentuhan dengan ekspresi serius. Tatapan Luo Cheng melihat ketiga orang itu ketika dia berbicara dengan suara yang dalam. Tolong pinjamkan aku tangan kalian. Ruang di sekitar tubuh Luo Cheng segera berubah setelah kata-katanya terdengar. Kekuatan spesial melonjak dan bergema ke arah bagian dalam lubang cacing. Dokter peri kecil dan dua pria tua itu sedikit merasa ragu sebelum membentuk kekuatan spesial dari berbagai kekuatan yang secara paksa memasuki bagian dalam lubang cacing. Suara yang dikeluarkan dari lubang cacing menjadi lebih keras setelah 4 kekuatan spesial ini masuk. Kekuatan hisap yang menyebar secara bertahap menjadi lebih kuat. Gelombang doki yang kuat melonjak sebelum menggumpal menjadi penghalang energi di luar lubang cacing dan mengisolasi kekuatan hisap. Melihat gerakan mereka, jelas bahwa ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu. Sementara itu,
Tatapan Xiaoyan menatap lubang cacing dengan penuh perhatian. Sesaat kemudian, dia hanya menghela napas lega. Setelah itu, dia duduk dan mulai dia menunggu. Waktu yang diperlukan untuk memperbaiki lubang cacing tidak berlangsung lama seperti yang dipikirkan Xiaoyan. Setelah sekitar 1 jam, kelompok dokter peri kecil yang matanya tertutup perlahan dibuka. Kepucatan juga muncul di wajah mereka. Jelas, memperbaiki lubang cacing ini membuat mereka kelelahan. Pergerakan ruang yang berputar pelan bergetar ketika beberapa dari mereka pulih. Segera, seutas benang perak menempel di lubang cacing. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti bintang-bintang di dalam lubang hitam. Selain itu, kekuatan spesial yang kacau perlahan tersebar. Akhirnya benar-benar dapat diperbaiki. Haha, kalian bertiga, terima kasih. Aku, Luo Cheng akan mengingat bantuan ini. Luo Cheng tertawa terbahak-bahak saat dia merasakan lubang cacing perlahan pulih dari keadaan normal. Dia berbalik dan menangkupkan tangannya ke arah dokter peri kecil dan 2 pria tua itu. Apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan dengan cepat muncul di samping dokter peri kecil dan bertanya. Alhamdulillah, aku hanya sedikit lelah. Tidak terlalu sulit untuk memperbaiki lubang cacing ini. Dokter peri kecil mengangguk dan tersenyum ketika dia menjawab. Teman, ini adalah upah yang telah kujanjikan. Luo Cheng melambaikan tangannya dan sebuah kotak giok terbang ke arah Xiaoyan. Yo yo yo, jika kalian suka video ini jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam-hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata saya ucapkan bye.